Tapi peduli nggak sih sebenarnya, maksudnya tim Pak Prabowo dan koalisi mengenai kemungkinan-kemungkinan besar yang terjadi di masyarakat sampai ada berita bahwa ini bisa chaos nih gitu kalau misalnya sampai diteruskan gitu. Chaos itu meledak dalam situasi aspirasi tunggal. Gitu. Jadi dalam masyarakat terbuka, open society, ya. Kalau kita baca buku teori-teori tentang masyarakat demokrasi yang terbuka. Dalam masyarakat terbuka, negara dan kita sendiri itu punya kesadaran bahwa kita tidak sempurna. Karena itulah kita buka sistemnya, kita buka aspirasinya, sehingga semua orang memiliki hak koreksi terhadap apa yang terjadi. Dan semua orang punya wakil untuk melakukan koreksi, bahkan dengan sistem dan teknologi yang ada sekarang. Kadang-kadang orang nggak percaya nggak percaya wakilnya, karena dia sendiri sekarang punya senjata yang dia pakai untuk mengungkap, membuka, menyuarakan apa yang dia rasakan. Kebetulan juga para pemilik dari platform-platform sosial media yang kita punya sekarang seperti Elon Musk dan sebagainya itu, dia pro dengan masyarakat terbuka gitu. Sehingga kemudian betul-betul memfasilitasi orang untuk bersuara, dipotret, diposting. Kalau ada kejahatan pasti akan akan ditindak, kan kira-kira begitu. Jadi saya sering agak bingung dengan teman-teman saya yang mindsetnya itu masih otoritarian gitu loh. Seolah-olah ini masyarakat nggak bisa bergerak, seolah-olah kreativitas kita mati, seolah-olah ini rakyat akan berontak dan sebagainya. Itu udah nggak ada lagi. Karena masyarakatnya sudah jadi masyarakat demokrasi. Atau mungkin karena mau bergerak pun percuma karena pemerintah nggak peduli? Bukan nggak peduli, karena memang ini open system. Okay. Gitu loh. Jadi ya misalnya ya dengan segala maaf saya kepada teman-teman saya yang berada di sekitar kekuasaan, ya, hampir 10 tahun bersama Pak Jokowi. 10 years, itu kan bukan waktu yang singkat. 10 tahun hidup bersama, ya kan, di sampingnya. Ya, kalau pakai bahasa orang sekarang, menikmati kekuasaan. Saya nggak suka sebenarnya memakai istilah menikmati kekuasaan, tapi paling tidak dia ikut dalam dinamika kekuasaan, menentukan arah bangsa dan negara kita for 10 years. Luar biasa gitu. Tiba-tiba last minute, dia bilang, oh ini brengsek, ini nggak benar loh. Come on. Kita sebagai rakyat ini yang ada di luar, terus kalian selama ini drama. Yang Anda lakukan selama ini, rupanya pura-pura selama ini. Ya kan? Kalian cuman bersandiwara. Kan kita bisa mengajukan itu. Jadi itulah dia, ya kan, problem kita dengan para politisi kita ini yang bertengkar tidak substantif, dan kita diajak dan disuruh ikut bertengkar. Itu jeleknya gitu loh. Maka saya nggak mau itu mengikuti. Mohon maaf ya, orang-orang tuh menangis, air mata buaya. Nggak ada itu. Selama ini mereka di situ kok. Kok tiba-tiba sekarang negara ini udah salah luar biasa gara-gara hanya peristiwa seperti ini. Wah, ini hancur apa ini? Nah, itu yang kita terus terang. Makanya saya apresiasi Presiden bilang terlalu banyak drama, ya kan? Drakor nih, ya kan, sinetron. Substansinya mana? Dibuat oleh siapa? Gagasannya mana gitu loh. Kan itu yang kita tanya kan gitu. Drama itu biasanya dibuat oleh siapa? Ya itulah tadi kan. Jawab pertanyaan. 10 years. Ada di situ. As a ruling power. Ya kan? Terus tiba-tiba kamu bilang, wah ini rusak. Come on, 10 tahun ngapain di situ? Nah, kayak gitu-gitulah kita harus bertanya agak kritis supaya masyarakat bawah ini jangan juga ikut dalam drama yang dibuat oleh elit, ya kan? Untuk kepentingan mereka yang nothing to do dengan situasi rakyat di tingkat bawah gitu loh. Baik. Ini menarik Bang, jadi pengen tanya. Kalau kita bicara mengenai situasi di masyarakat bawah dan bicara ya para elit politik di atas sana. Berarti banyak yang bertanya-tanya dan mungkin ini sudah menjadi bukan rahasia umum ya mungkin ya, bahwa kayaknya kita ribut banget deh
netizen ini gitu ya. Orang berantem di media sosial gitu kan, saling hina, saling memaki gitu. Dan selalu berpikir bahwa yang di atas-atas sana kayak baik-baik aja gitu. Mereka masih makan ngopi, bareng. makan bareng. Mereka kayaknya masih kayaknya kalau ketemu kayaknya seru-seruan aja gitu. Itu betul begitu ya, Bang ya sebenarnya ya? Ya itulah kan sebenarnya kan ada kelas elit, ada kelas rakyat gitu. Tuntutan kita kepada kelas elit adalah supaya mereka lebih rasional. Itu sebabnya kami dari awal itu pernah mengusulkan, karena kita ini di luar ya, we are not part of the ruling majority atau yang sedang berkuasa gitu. Kita ini orang luar. Kami ingatkan dari awal, tolong bikin fase pemilu yang lebih mengentertain pikiran, gagasan, dan rasionalitas gitu. Caranya adalah harusnya elit itu diseleksi melalui 3 tahapan gitu. Tahapan pertama itu adalah seleksi terhadap partai politik. Apa sih gunanya banyak partai ini? Kenapa mereka nggak disuruh berdebat? Kenapa mereka nggak disuruh untuk nunjukin kebolehan mereka masing-masing dalam satu fase pemilu terlebih dahulu begitu? Sehingga rakyat tahu beda antara partai satu dengan partai yang lain. Barulah fase kedua itu wakil-wakil mereka, calon-calon wakil rakyat gitu. Suruh mereka itu dulu, gagasan dulu gitu. Nah, barulah setelah ini clear gitu ya, lalu partai-partai itu harusnya difasilitasi untuk memilih calon presiden juga yang berbasis kepada gagasan dan rasionalitas gitu. Nah, karena itu nggak dilakukan, lalu kita lompat ya oleh manuver elit dalam memutuskan siapa calon presiden. Ya. Muncullah sesuatu yang non rasional dan non gagasan sifatnya. Orang ya kan, like and dislike ya kan, itu tadi ya. Kalau kita ini terlalu dekat dan agak ya terpukau dengan individu, inilah yang menyebabkan rasionalitas kita hilang. Cinta buta gitu. ya. Nah, cinta buta. Nah, itu harusnya bertahap gitu. Itu tidak dilakukan. Makanya sekarang ya kadang-kadang saya lihat substantif nggak sih yang kita persoalkan ini gitu. Ada sesuatu yang real nggak sih ya? Kadang-kadang karena sistemnya kayak begini, akhirnya nggak ada yang substantif. Ini hanya sentimen aja gitu loh. Karena saya nggak suka dia, maka apapun yang dia lakukan ya saya Salah tolak, gitu ya. salah gitu loh. Atau karena saya suka dia, maka apapun yang dia lakukan saya ikut dia gitu. Ya, Nah, benar. inilah yang jelek dari politik kita hari ini gitu. Harusnya diperbaiki ke depan gitu. Oke, Bang Fahri, sebelum lanjut, ini pengen kasih tahu juga buat teman-teman yang nonton. All Out ini, kita di sini karena all out semua keluar. Jadi Oke. kita nggak tahu kapan lagi bisa mengundang Bang Fahri Hamzah. Jadi pertanyaan akan sangat random. Kita semua aja pengen saya tanya pokoknya yang saya bisa. Nah, ini menyangkut partai sendiri ya tadi karena Bang Fahri mengangkat partai sendiri. Emang bedanya Partai Gelora sama yang lain apa sih, Bang? Nah, itu menarik itu kalau kita mulai ajukan itu kan. Kan pertama-tama kita sebut dulu karena kan kalau kita bilang apa sih bedanya HP ini dengan HP itu atau radio ini dengan radio itu ya atau baju ini dengan baju itu kan mudah. Tapi kalau kita bilang apa beda antara partai ini dengan partai itu perlu penjelasan yang agak banyak begitu karena yang kita sedang analisis perbedaannya itu juga satu institusi yang kompleks. Ini kan seperti miniatur negara karena mereka ini kan akan masuk ke dalam negara dan memimpin negara kan. Nah, itulah perlunya debat yang saya katakan tadi itu gitu loh, supaya orang itu bisa mengungkap perbedaannya lalu kemudian orang bisa saling mengkritik gitu loh. Karena beda antara yang sudah berkuasa dengan yang belum berkuasa adalah yang sudah berkuasa itu sudah pernah dipilih oleh rakyat dan sudah pernah membuat kebijakan yang berdampak pada rakyat. Ya. Sehingga kita bisa bilang, kenapa kamu begitu? Kami kalau mau nanti berkuasa nggak akan lakukan itu, akan lakukan yang ini. Ini beda saya dengan kamu gitu. Jadi enak ngomongnya gitu loh. Tetapi kalau kita belum berkuasa, kita cuma bisa bilang janjinya. Ya kita udah cuma bisa bilang rencana-rencananya kira-kira begitu. Nah, itulah yang terjadi dengan Partai Gelora. Satu partai politik lahir itu karena analisis terhadap situasi negara kita, lalu muncul aspirasi baru gitu. Dalam negara demokrasi,
selalu ada overhaul terhadap pemimpin berdasarkan tuntutan dari situasi yang ada. Di negara-negara yang terkonsolidasi demokrasinya, biasanya overhaul-nya itu lebih lama. Kenapa? Karena partai politik berhasil merabsorpsi representasi daripada rakyat itu secara lebih permanen gitu. Tapi di negara-negara yang demokrasinya belum matang, kadang-kadang sebab dari munculnya partai kemarahan, kekecewaan, ikut orang, didesain oleh segelintir orang, orang kaya yang punya banyak uang lalu pingin punya alat Berkuasa. perjuangan politik dan sebagainya. Nah, inilah masalah dan tantangan dari negara demokrasi baru. Tapi kalau kami di Gelora ya memang dari awal kami adalah para pemikir yang memikirkan masa depan bangsa. Kita punya banyak teman-teman termasuk Pak Ketua Umum kita Pak Anies Mata itu adalah pemikir geopolitik. Dia ngerti pergeseran-pergeseran di dunia. Lalu kita pernah mengungkap dalam buku-buku yang kita tulis ya dan menjadi bacaan kader kita. Misalnya Pak Anies menulis buku tentang gelombang sejarah gitu. Di situ kita memprediksi diri sendiri bahwa Indonesia itu sudah mengalami dua gelombang dan akan masuk ke gelombang ketiga. Gelombang pertama menjadi republik, artinya dari zaman feodal, ya berbeda dengan feodalisme. Yang kedua menjadi republik atau negara yang kuat, negara bangsa yang kuat, itu terutama zaman Pak Harto dan Bung Karno. Dan barulah kemudian setelah Pak Harto jatuh, kita punya mimpi baru yang belum kita berhasil terjemahkan secara baik. Gitu. Peluang kita besar, ada bonus demografi, negara kita sebenarnya besar, tapi mimpi kita nggak besar. Sehingga kita seperti jalan di tempat. Nah inilah yang kita kemudian mengusulkan perlunya mimpi baru sebagai basis dari nasionalisme baru. Nah inilah yang kita sebut sebagai Indonesia sebagai superpower baru. Jadi harus ada rencana dan mimpi bahwa kita akan jadi negara besar. Kita akan sama dengan Amerika, sama dengan Uni Eropa, sama dengan Rusia, sama dengan negara-negara yang memegang kendali Dewan Keamanan PBB. Harusnya Indonesia ada di situ. Kita harus menjadi negara yang menentukan masa depan umat manusia dan seluruh dunia yang ada gitu. Nah, mimpi itu setara dengan nasionalisme yang pernah muncul sebelumnya gitu. Membebaskan Indonesia dari penjajahan atau setara dengan konsolidasi yang dilakukan oleh negara bangsa kita waktu Bung Karno memperkuat narasi kebangsaan atau Pak Harto memperkuat narasi pembangunan. Yeah. Hal seperti itu kita perlukan. Nah, itulah kira-kira perbedaannya Partai Gelora dalam tataran kenapa dia muncul gitu. Nah, enak kalau kita bandingkan dengan yang lain kan. Jadi kita bisa berdebat dulu nih di konsep kelahiran dulu nih. Ini benar nggak nih partai ini lahirnya dengan cara yang benar nggak? Dasarnya benar nggak? Yeah. Karena akan ada partai yang bilang, wah ini kami ikut bapak itu aja, dia kebetulan banyak duitnya ya kami ikut aja karena dia yang biayain semua. Bisa juga ada partai yang ngomong begitu. Tapi khusus untuk Partai Gelora kami lahir karena gagal.